Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Tovan Agung Eka Prastia. Hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan biostatistik dengan judul pengertian dan perhitungan chi-square test. Sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan beberapa jenis pengantar penelitian inferensial, dan salah satu cara untuk alat uji untuk statistik adalah menggunakan chi-square test. Chi-square test digunakan untuk menganalisis hubungan atau perbedaan antara dua variabel. Dan variabel tersebut harus memiliki skala data kategori. Sehingga untuk data rasio tidak bisa menggunakan chi-square test. Oleh karena itu, chi-square test tidak dapat menjelaskan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Disarankan ketika kita menggunakan chi-square test, maka jumlah sampel itu harus cukup besar. Kenapa harus cukup besar? Hal ini untuk menghindari nilai expected count yang terlalu kecil atau cenderung mendekati 0. Kalau nilai expected-nya kecil, maka dapat memberikan kesimpulan yang tidak akurat. Seperti yang ada di slide sebelumnya atau video sebelumnya, materi sebelumnya, ada false positif dan false negatif. Syarat yang harus dipenuhi untuk chi-square test itu adalah expected count yang bernilai kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Rumus expected count adalah subtotal baris dikali dengan subtotal kolom dibagi dengan grand total. Chi-square test. Paling mudahnya kita akan menggunakan tabulasi silang. Cara khusus ini untuk menyajikan daftar frekuensi dari 2 atau 3 variabel secara bersamaan. Dengan menggunakan tabulasi silang, kita dapat mengekstrak informasi tentang hubungan antar variabel. Kemudian dengan menggunakan tabulasi silang ini, memungkinkan peneliti atau kita untuk mengeksplorasi atau mengekstrak informasi hubungan antar variabel dengan memeriksa persimpangan kategori dari masing-masing variabel yang terlibat. Jika Anda lihat di slide, ada dua variabel yang di tabel tabulasi silang. Variabel pertama adalah budaya K3, variabel kedua adalah variabel kinerja. Di dalam variabel budaya K3 terdapat 3 kategori, yaitu kurang, cukup, dan baik. Kemudian untuk variabel kinerja ada 2 kategori, yaitu kategori rendah dan tinggi. Kalau Anda lihat di persimpangan tabel tersebut ada nilai yang 0, sehingga diperlukan pertimbangan terkait dengan tabulasi silang ini. Karena tadi di dalam tabel tersebut ada kategori dengan jumlah yang 0, maka kita dapat melakukan pooling. Apa itu pooling? Pooling adalah penyederhanaan jumlah kategori dengan membuat jumlah kategori yang lebih sedikit. Sehingga nanti meskipun kategorinya itu berkurang, maka kita dapat mengambil kesimpulan yang lebih mudah dan informasi yang diberikan akan lebih lengkap. Pada contoh tabulasi silang sebelum polling, terdapat kolom yang tidak memiliki anggota atau bernilai 0 sehingga dilakukan polling. Sebelum polling ada angka 0. Nah, tapi setelah dilakukan polling, artinya kategorinya akan dikurangi menjadi 2, dikelompokkan, maka tidak terdapat angka 0 atau tidak terdapat sel yang berisi angka 0. Selanjutnya, kita akan bekerja dengan data. Data ini adalah data ilustrasi yang kedua. Sebelum di video sebelumnya ada ilustrasi pertama. Di ilustrasi kedua ini terdapat kasus seorang peneliti hendak mengetahui hubungan antara implementasi budaya K3, variabel yang pertama adalah budaya K3, dengan kinerja pekerja informal di pasar ikan A. Variabel kedua adalah kinerja pekerja informal. Kemudian peneliti membagi dalam kedua kategori variabel implementasi budaya K3, yaitu kurang dan baik. Dan variabel kinerja terbagi dalam dua kategori, yaitu rendah dan tinggi. . Peneliti menetapkan nilai signifikansi uji pada besaran 5%.
Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti tersebut disajikan dalam tabulasi silang seperti yang tampak di samping slide Anda. Terdapat dua variabel budaya K3, kurang dan baik. Terdapat dua variabel kategori pada variabel kinerja, kinerja rendah, dan kinerja tinggi. Terdapat budaya K3 kurang dengan kinerja rendah ada sejumlah 56 pekerja. Kemudian budaya K3 yang baik dengan kinerja rendah jumlah 5 orang. Kemudian budaya K3 dengan kinerja tinggi sejumlah 36 orang. Budaya K3 baik dengan kinerja tinggi terdapat 74 orang. Untuk melakukan uji hipotesis, maka harus kita statement dari awal, kita nyatakan dari awal dua hipotesis, yaitu tidak terdapat hubungan antara implementasi budaya K3 dengan kinerja para pekerja di pasar ikan A, dan hipotesis satunya terdapat hubungan antara implementasi budaya K3 dengan kinerja para pekerja di pasar ikan A. Dengan menetapkan nilai signifikansi di angka 5%, maka ketika nanti hasil uji dari chi-square ini menunjukkan nilai di bawah 0,05, maka hasil uji berada pada kondisi menolak H0 dan menerima H1. Dan sebaliknya, jika hasil uji menunjukkan nilai di atas 0,05, maka hasil uji yaitu menerima H0. Baik, ini adalah aplikasi di SPSS yang dapat Anda amati. Pertama, kita harus memasukkan variabelnya, variabel K3, budaya K3, dan variabel kinerja. Kita pastikan value dari masing-masing variabel seperti yang ada di ilustrasi kedua tadi. Jika sudah selesai, pastikan skala datanya adalah nominal, bukan rasio. Kemudian kita akan masuk dalam data view. Setelah dilakukan data view, maka kita klik analyze. Kemudian kita masuk ke descriptive statistik, cross tab. Kemudian pada row, kita pastikan budaya K3 masuk ke row. Kemudian untuk kolom, kita masukkan variabel kinerja ke kolom. Kemudian kita klik statistik, kita lakukan uji chi-square. Klik continue. Kemudian pastikan sel, kita klik expected cell-nya. Pada row tidak perlu, kemudian klik continue. Dan kita oke. Setelah itu kita akan melihat hasil. Outputnya akan seperti ini. Anda akan melihat processing summary, kemudian cross tab dari budaya K3. Anda lihat tidak ada missing cases. Kemudian di chi-square test, Anda akan melihat hasil seperti yang ada di video tersebut. Di sana ada zero cell, F expected count less than 5. Kemudian kita harus fokus pada asymptomatic significance. Kemudian untuk membaca hasilnya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Baik, bagaimana membaca output dari SPSS? Pastikan tidak ada nilai expected count yang kurang dari 5, karena di hasil tadi sudah di state di bawah tabel itu ada tulisan expected count less than 5 gitu ya. Kemudian setelah itu kita akan melihat asymptotic significance. Nah, di sini mana nilai yang dilihat? Ada percent chi-square, ada continuity correction, ada fixed exact test. Untuk percent chi-square hasilnya itu apabila tabulasi silang bukan tabel 2x2. Maka karena hasil yang tabel yang kita gunakan adalah tabel 2x2, maka kita akan melihat continuity correction khusus untuk tabel 2x2. Bagaimana dengan hasil fixed exact test? Hasil ini dibaca ketika syarat uji chi-square itu tidak terpenuhi. Misalnya expected count-nya lebih dari 5 atau lebih dari 20%.
Selanjutnya akan disajikan bagaimana pengolahan data dengan cara weight cases. Weight cases dengan menggunakan SPSS. Maka kita perlu menambahkan variabel baru, yaitu variabel frekuensi. Nah, kita pastikan desimalnya 0. Kemudian skalanya adalah skala rasio scale. Kemudian kita akan masukkan data seperti yang ada di tabel. Pastikan weight cases diklik. Kemudian klik weight cases, masukkan frekuensi untuk frekuensi tabelnya. Kemudian kita akan masukkan kategori di dalam variabel tersebut. Pertama kurang, kinerja rendah, frekuensinya 56. Kemudian kurang, kemudian kinerja tinggi sejumlah 36. Kemudian kategori selanjutnya baik, kemudian kinerja rendah sebanyak 5. Kategori baik dengan kinerja tinggi sebanyak 74 orang. Kemudian kita lakukan deskriptif statistik, klik di cross tab, pastikan sudah masuk row budaya K3, kemudian kolom kinerja, kita klik statistik, continue, kemudian sel sudah expected count, sudah masuk, continue, klik OK, maka hasil yang akan tersaji akan sesuai dengan video sebelumnya. Ini untuk kasus yang expected weight cases dengan SPSS. Baik, sekian untuk presentasi saya, materi terkait dengan uji chi-square. Semoga bisa membantu untuk melakukan uji chi-square. Terima kasih banyak atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.